Sembari menunggu, silakan dulu para investor dapat mengisi umpan baliknya terlebih dahulu. Masih ada waktu tersisa dan silakan untuk sobat IKM dapat beranjak ke tempat selanjutnya. Oleh Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya atau BPIFK, atau kalau dulu brandingan kami lebih dikenal dengan BCIC, Bali Creative Industry Center. Jadi di BCIC itu punya program yang dikenal dengan Kreatif Bisnis Inkubator atau Inkubator Bisnis Kreatif. Alhamdulillah rata-rata mereka bisa naik kelas gitu ya. Nah, naik kelas ini salah satu kami tolak ukurnya adalah omset. Beberapa dari peserta omsetnya bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Nah, di situ kami juga melihat kebutuhan mereka. Ternyata omset naik otomatis itu kan salah satu penyebabnya demand-nya juga naik. Nah, demand-nya naik, kapasitas produksinya menaik, otomatis mereka juga butuh modal kerjanya bertambah, dan mereka juga butuh modal untuk investasi untuk menaikkan kapasitas produksinya. Nah, di sini bagaimana para IKM di Nusantara, di Indonesia ini bisa lebih maju dan berkembang, karena untuk beberapa IKM memang pasti akan membutuhkan pendanaan lebih dari para investor maupun dari institusi perbankan dan perbankan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga kedepannya harapannya tidak hanya di sektor fashion dan kriya saja, tapi kedepannya sebetulnya harapannya di sektor-sektor lain pun bisa masuk ke Inspira untuk dipertemukan dengan investor supaya usaha mereka tetap berkembang. Kemudian dari BPIFK, BPIFK itu memang Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya. Jadi saat ini memang hanya untuk 2 sektor itu, tetapi harapan kami sih sebetulnya kedepannya sektor-sektor lain yang juga dibina oleh Kementerian Perindustrian juga bisa ikut ke Inspira di tahun depan mungkin ya, insya Allah, karena tahun ini masih tahun pertama dan masih tahun pertama sehingga masih belum menyebar ke sektor lain karena ini memang acara dari BPIFK. Jadi I've been running 5 different company for the past 16 years gitu kan, dan saya sangat senang banget invest di banyak startup gitu. Jujur aja saya pribadi dengan istri saya itu sudah invest belasan startup, tapi unfortunately memang setengahnya udah mati kayak gitu ya, karena bikin usaha bisnis kan memang sangat sulit. Ini memang sangat luar biasa ya, terutama ini Sri Kandi ini kan para wanita ini kan tidak cuma diam saja di rumah, tapi kan memang memproduksi, dan memang saya tahu secara gender gitu, kalau wanita kan kreativitasnya sangat luar biasa kayak gitu. Nah, tapi memang yang aku notice kalau pengalaman saya sih sebagai founder ya, karena juga investor itu kan sebetulnya dalam dunia ini ada 3 hal yang paling fundamental. Pertama memang produk ya kan, kalau produknya nggak bagus kayak nggak akan laku juga kayak gitu ya kan. Tapi yang kedua adalah marketing gitu. Karena tadi saya notice juga banyak yang strategi marketingnya ya masih yang very traditional ya kan, taruh di e-commerce, tapi mau nggak spending ini, karena banyak juga Sri Kandi itu yang pola pikirnya seperti ibu rumah tangga gitu ya kan. Jadi kalau ibu rumah tangga kan kalau dikasih uang itu diusahakan ongkosnya sekecil mungkin, padahal kalau dalam hal dunia bisnis kita spending itu untuk tahu bahwa ini ada potensi revenue, misalnya beriklan, berpromosi dan lain-lain kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah financial. Tadi saya notice juga masih banyak yang lemah karena kayak pengeluarannya ya kan, dari COGS-nya, dari OPEX kayak gitu tidak dihitung dengan detail gitu, bahkan foundernya sendiri nggak digaji. Karena kalau tadi saya juga notice ada yang profit sharing misalnya ya kan, bayangin profit sharing, oke lah kalau revenue-nya cuma 50 juta, 100 juta, tapi begitu revenue-nya udah puluhan miliar, apakah masih mau profit sharing ya kan? Tapi kalau tiba-tiba harus dibalikin jadi gajian, mana ada founder yang mau, and itu jadi sumber konflik gitu. Jadi harapan saya sih memang kita semua sini, rekan-rekan yang lagi ada di inkubasi ini dan yang memang lagi proses fundraising ini juga belajar bahwa kita tuh lagi bikin sesuatu tuh untuk 5-10 tahun ke depan, bukan cuma untuk 6 bulan, 12 bulan ke depan gitu. Dan pola pikir itu yang nanti harus kita tanamkan bareng-bareng ya, itu dengan teman-teman juga, bahwa ya kalau mau sustainable tuh biasanya visi misinya harus besar, tapi juga harus tahu bahwa semua strategi itu tuh ya first step-nya harus juga udah tahu, second step sampai nanti 10 steps, 100 step ahead itu kita juga harus sudah plan.